Bulan Ramadan selain berpuasa, umat Islam juga dianjurkan untuk banyak bersedekah. Aktivitas sedekah ini kalau yang saya lihat itu sangat berkait erat dengan ekologi, dengan lingkungan hidup. Orang bersedekah itu memiliki motivasi yang tidak sama. Orang berbuat apapun itu berawal dari paradigma. Paradigma itu akan menuntun pada motivasi melakukan sesuatu, barulah sesuatu itu dilakukan, termasuk sedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita lihat banyak sekali orang yang bersedekah, terutama makanan, karena memang ada dalil hadis yang menyebutkan bahwa orang yang memberi makan kepada orang yang memberikan makan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala si orang yang berpuasa itu. Dalil ini menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat Muslim, sehingga di bulan Ramadan sampai diadakan yang namanya takjil, kegiatan takjil di masjid, yakni memberikan makanan untuk berbuka puasa. Dan itu tidak hanya di masjid-masjid membagikannya, tetapi juga di jalan-jalan, di perempatan, di lampu merah. Itu ketika bulan puasa menjelang adzan maghrib, itu banyak orang-orang yang berbagi makanan. Yang itu sudah menjadi tren sejak sekian tahun yang lalu. Aktivitas pembagian makanan seperti itu, apakah ada kaitan dengan ekologi? Ya, sangat berkait, tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan bagian dari pembahasan ekologi, karena makanan, pangan itu adalah hal yang ada dalam pembahasan ekologi. Ekologi, salah satu yang dibahas yang penting adalah persoalan pangan. Terus yang kedua, dengan berbagai makanan seperti itu, yang kebanyakan makanan itu dibungkus dengan atau dikemas dengan kemasan sekali pakai. Hanya ada, saya kira tidak sampai 20% dari satu kota misalnya yang membuat aktivitas takjil itu menggunakan kemasan yang pakai ulang seperti piring, mungkin dengan prasmanan. Itu tidak lebih banyak daripada yang menggunakan kemasan sekali pakai. Dan kemasan yang sekali pakai yang dipakai saat ini apakah daun pisang? Hampir tidak ada takjil yang menggunakan daun pisang sebagai kemasannya. Mungkin di daerah-daerah tertentu, saya tidak tahu, tapi kalau di sini, di Solo dan sekitarnya, nyaris tidak ada, jarang sekali itu. Kemasannya ya kalau tidak kertas minyak, ya sekarang yang banyak digunakan adalah styrofoam. Selain itu ada mika dari plastik. Itu yang makanan, yang nasi. Belum lagi minumannya juga ada. Minuman adalah air mineral yang dengan kemasan gelas, itu yang sangat sering dipakai. Ada juga yang minuman berasa, misalnya cola, yang menggunakan gelas plastik sekali pakai juga. Jadi selain persoalan pangan, ada juga persoalan sampah di dalam aktivitas ini.
Sekarang kita akan kembali pada motivasi bersedekah. Kalau kita lihat orang-orang yang kaum muslim yang bersedekah di waktu Ramadan itu, mereka bersedekah makanan, membagikannya ketika berbuka puasa, itu jelas dimotori oleh dalil yang menyebutkan itu tadi. Maka bisa kita ketahui bahwa motivasi dari orang yang bersedekah itu adalah untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan atau diiming-imingkan oleh dalil tadi. Itu yang menjadi motivasi mereka melakukan sedekah. Lalu, adakah sedekah dengan motivasi yang lain? Ada. Kalau saya menangkap sementara ini ada dua kelompok motivasi orang bersedekah. Yang pertama adalah orang yang bersedekah itu dia memiliki pamrih berupa pahala. Terus yang satunya lagi, dia bersedekah itu yang ada di benaknya bukanlah pahala yang dia dapat, melainkan kemanfaatan dari sedekahnya. Ini dua yang dalam tanda kutip bersih ya. Ada juga sedekah yang kotor. Sedekah yang kotor itu ya orang yang bersedekah untuk mendapatkan pujian, itu sudah di luar pembahasan. Jelas itu namanya aktivitas sedekah yang tidak ikhlas, tidak karena Allah, tidak karena untuk mendapatkan keridhaan Tuhan, melainkan ya karena memang ada kepentingan pragmatis yang bersifat materi atau bersifat duniawi. Dia ingin dipuji, terus ingin mendapatkan pengembalian dari orang yang disedekahi atau orang yang melihatnya dan sebagainya. Itu tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah ada dua macam orang yang bersedekah, motivasinya adalah untuk mendapatkan pahala. Itu satu. Yang satunya lagi adalah orang yang bersedekah, dia tidak menggubris soal pahala, tidak peduli dapat pahala apa tidak peduli. Yang menjadi pendorong dia bersedekah adalah kesadaran akan eksistensinya hidup di dunia sebagai manusia. Dia sadar manusia itu dia diciptakan di dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Makanya kesadaran untuk beribadah itulah, sedekah adalah bagian dari ibadah. Yang kalau kita kupas lagi, yaitu apa bentuk ibadah itu? Ibadah adalah kita menjalankan fungsi keberadaan kita di dunia ini, yaitu apa? Fungsi kita adalah sebagai khalifah. Khalifah seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya adalah sebagai wakil Tuhan untuk memegang manajerial kehidupan ini agar terjadi kehidupan yang harmonis. Ini manusia yang diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menjaga ini, karena manusia itu diberi kelebihan daripada yang lain. Di dalam surat Atin adalah manusia itu sebaik-baik makhluk, ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, karena dia dibekali oleh banyak orang yang mengatakan kelebihan manusia itu, keistimewaan manusia adalah diberi akal, sedang yang lain tidak. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kelebihan manusia itu, keistimewaan manusia adalah dia itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau binatang tidak bertanggung jawab setelah matinya, dia hidup di dunia kemudian mati, setelah mati tidak mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidup. Tetapi manusia setelah mati dia mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidup. Itu kelebihan manusia. Keistimewaan manusia adalah ada dua itu yang mengatakan, karena dia berakal, terus karena dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kembali lagi soal motivasi. Dari dua motivasi ini
dampaknya terhadap lingkungan itu akan jelas berbeda. Yang pertama sudah saya jelaskan, orang yang di dalam bulan Ramadan mereka membagikan makanan, yang ada di benaknya adalah aku mendapatkan pahala. Dengan begitu si pensedekah ini tidak memikirkan kemanfaatan dari sedekahnya. Apakah sedekahnya itu berlebihan sampai terbuang-buang, itu tidak terpikir. Yang terpikir adalah ya saya sudah mengeluarkan, saya merasa ikhlas karena sudah mengeluarkan, sudah tidak berharap kecuali pahala, tidak berharap pujian dan lain sebagainya, dia hanya mengharapkan pahala. Itu aja. Dengan begitu dampaknya bagaimana? Seperti yang kita lihat, berita-berita yang menyebutkan di media massa adalah ketika Ramadan itu sampah, terjadi peningkatan produksi sampah sampai 3 kali lipat daripada hari-hari biasa. Terus kemudian makanan yang dibagi-bagikan itu, saya menemui sendiri banyak terjadi kemubadiran, terbuang sia-sia, baik terbuang makanannya dan juga belum lagi sampah dari kemasan itu, sampah kemasan, bekas kemasan yang saya sebutkan tadi, bahannya adalah kebanyakan bahan-bahan yang anorganik yang akan merusak lingkungan ketika menjadi sampah. Dan pengelolaan sampahnya juga belum beres di masyarakat kita. Sampah anorganik banyak yang dibakar atau malah dibuang ke sungai. Di pinggir-pinggir kota itu banyak orang yang membuang sampah, sengaja membuang sampah di sungai. Dan juga yang tercecer kemana-mana. Styrofoam itu sangat ringan sehingga mudah sekali tertiup angin, terhempas oleh angin dan tercecer entah kemana. Jadi dampak dari sedekah yang motivasinya adalah pahala, tanpa dia memikirkan kemanfaatan dari sedekah itu, seperti inilah terjadi. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Belum lagi kalau kita melihat aspek-aspek yang lain. Kalau aspek spiritual misalnya adalah ketika misalnya di masjid sudah ada pembagian makanan seperti itu, dan di rumah itu sudah ada makanan yang disediakan, sehingga malam hari itu orang yang berpuasa itu menjadi makannya double, banyak makan, itu akan mengurangi nilai dari puasanya itu. Seperti ini yang sudah saya sampaikan di video yang awal dulu tentang nilai berpuasa ini ya. Orang berpuasa itu untuk prihatin, untuk merasakan ketika bagaimana rasanya orang yang nggak punya itu. Kita menahan diri dari apa yang kita yang di hari-hari lain dibolehkan, ketika Ramadan kita menahan diri untuk tidak mengambil itu. Tetapi dengan adanya pembagian makanan, pembagian takjil yang berlebihan di mana-mana ada, tidak ada pengaturan untuk pembatasan, tidak ada, sehingga terjadilah perut kekenyangan yang itu juga menjadi sampah. Kalau dalam tinjauan kesehatan akan menjadi sampah juga di perut, tidak akan memberikan kesehatan tapi malah sebaliknya. Dan juga sampah yang terbuang juga, selain yang sampah yang sudah dimakan menjadi kekenyangan, puasanya jadi nilainya berkurang, terus kemudian secara kesehatan akan mengurangi kesehatan. Dan juga sampah yang terjadi di luar dari pemborosan, pembuangan bahan pangan yang terbuang sia-sia, kemudian kemasannya yang juga terbuang, yang mencemari lingkungan. Sekarang untuk bahan pangan yang terbuang sia-sia ini, bahan pangan kita yang dibagikan itu nasi dan lauknya itu, kita itu tidak bisa lepas dari terigu. Yang terigu itu bukan produksi kita sendiri, melainkan impor dari Amerika sana. Jadi kita mengimpor terigu, kemudian kita buang-buang dalam tanda petik ya, kita buang-buang ketika Ramadan. Mengimpor dari sana itu membutuhkan kemasannya kemasan karung-karung dari plastik. Terus juga transportasinya menimbulkan emisi. Sudah kerusakan lingkungan sudah terjadi, entropinya sudah terjadi dari distribusi bahan pangan yang disebut terigu itu tadi.
Terus beras, nasi juga produksinya sekarang ini bagaimana? Apakah berapa persen yang beredar di Indonesia ini nasi yang diproduksi secara organik, yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia? Sedikit sekali itu. Yang dibagikan untuk takjil itu hampir nggak ada yang nasi organik. Karena nasi organik itu, beras organik itu yang paling murah harganya di pasaran. Saya pernah jadi penjualnya itu 14.000 1 kilo. Kalau nasi yang biasa waktu itu baru, beras yang biasa itu baru 10.000. Udah bagus. Jadi ketika kita beramal, kita bersedekah, hanya yang ada di pikiran kita hanyalah pahala, itu ternyata juga tidak akan menimbulkan, tidak tepat guna, dan juga bahkan malah bisa menimbulkan chaos, menimbulkan kerusakan. Padahal kita itu khalifah, tidak dicipta bukan untuk bikin kerusakan, tetapi bikin perbaikan. Kenapa kita bersedekah kok malah bikin kerusakan? Ini karena itu tadi, mungkin yang perlu ditinjau adalah niat kita, adalah motivasi kita bersedekah. Makanya saya coba untuk memberikan tawaran ya, agar sedekah kita itu tepat guna, tepat sasaran, dan bermanfaat. Itu bagaimana adalah yang kita pikirkan ketika bersedekah, bukan pahala. Karena pahala nggak mungkin dikorupsi oleh malaikat yang membagikan. Allah tidak mungkin salah sasaran dalam memberikan pahala. Jadi sudahlah, kalau kita memberikan sesuatu apapun itu, nggak usah mikir pahala, sudah pasti dapat sesuai dengan porsi yang kita keluarkan itu. Allah itu maha bijaksana, bahkan maha pemurah, akan memberi lebih. Tidak usah dikhawatirkan, tidak usah dipikirkan pahalaku berapa ya, kayak Bang Madit dulu di sinetron itu, aneh. Jadi kalau yang saya terapkan saya sendiri adalah ketika saya memberikan, saya bersedekah atau apa namanya, yang ada di pikiran saya hanya kesadaran bahwa ya saya itu manusia, dicipta untuk beribadah. Saya ini khalifah di muka bumi. Fungsi saya adalah untuk berbuat kebaikan bagi kehidupan, agar tercipta harmonisasi kehidupan. Udah itu aja. Yang jadi konsentrasi kita adalah fungsi keberadaan kita di dunia. Itu aja yang menjadi motivasi kita bersedekah. Kalau begitu, maka kita akan memikirkan manfaat dari sedekah kita. Kira-kira kalau saya memberikan nasi ini, terbuang nggak ya? Seberapa manfaatnya? Siapa yang layak saya kasih? Apakah tetangga kita yang penghasilannya lebih, asetnya lebih besar dari kita, kok malah kita kasih? Terus orang yang nggak ada di masjid, yang di jalanan, yang tidurnya di emper-emperan, malah nggak dikasih. Itu kan aneh. Itu jadi motivasi bersedekah itu sangat erat kaitannya dengan dampaknya bagi lingkungan. Nah, ketika saya bersedekah, kira-kira bersedekah ini, saya pakai kemasan ini, dampaknya bagaimana ya bagi lingkungan? Itu yang mesti kita pikirkan. Jadi bersedekah itu tidak sekedar kalau saya kira, janganlah kita memikirkan pahala, tetapi pikirkanlah manfaat dari sedekah kita. Karena Allah itu maha detail, al-latif, maha halus perhitungannya. Dia tidak, dalam tanda petik, jangan dianggap bodoh dia itu. Allah itu manfaat itu sangat diperhitungkan oleh Allah pastinya. Allah itu maha bijaksana kok, maha adil, maha cerdas. Dia nggak akan menilai sembarangan. Kita banyak memberi, tapi yang kita berikan itu nggak bermanfaat, ya nilainya tentu saja ya sedikit. Maka yang mesti kita pikirkan adalah bukan pahalanya berapa, tetapi adalah seberapa manfaat dari apa yang kita berikan itu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah mungkin dalil tadi ya. Kita memaknai dalil itu mungkin juga tidak mesti ya saklek seperti yang sangat tekstual begitu ya. Dari teks itu kan ada, kita bisa membedahnya untuk
mendapatkan makna yang lebih dalam dan yang lebih relevan dengan kebutuhan. Misalnya dalil yang menyebutkan bahwa orang yang memberikan makan bagi orang yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, itu tadi, itu puasa itu mungkin bisa kita makanan yang kita berikan sebagai makan menu buka puasa itu mungkin bisa kita artikan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena orang yang berpuasa itu kan lapar, dia sebenarnya sudah butuh makan sejak siang tadi, tetapi baru boleh makan ketika maghrib. Itu kan berarti orang yang sangat membutuhkan. Itu simbol, orang berpuasa itu simbol kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat penting. Entah itu manusia, entah itu bukan manusia, alam misalnya. Nah, kalau kita bisa memaknai dengan lebih luas seperti itu, misalnya dalil itu bisa kita implementasikan dengan cara kita bukan ngasih makan orang yang untuk berbuka puasa, tetapi karena saat ini ada kabar bahwa ada prediksi bahwa tahun 2040 itu akan terjadi krisis air di Indonesia. Nah, dengan melihat itu, maka kebutuhan kita akan berpikir bahwa kebutuhan untuk menjaga ketersediaan air tanah itu sangat penting. Nah, itu bisa jadi mungkin implementasinya di situ, karena itu kebutuhan menjaga agar ketersediaan air ini bisa terjaga, bisa tidak terjadi kelangkaan air di tahun 2040. Itu adalah upaya yang penting dan mendesak untuk kita lakukan saat ini. Nah, mungkin ini bisa jadi implementasi dari menu buka puasa yang menjadi simbol itu tadi. Jadi menu buka puasa itu hanyalah simbol, orang berpuasa hanyalah simbol, dan simbol itu bisa kita maknai sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini, yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Demikian. Itu ya, ada dua hal. Semoga jadi bahan renungan kita. Kalau ada yang kurang sepakat dengan saya, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga ini jadi diskusi yang menumbuhkan dan mencerahkan. Oke, selamat berpuasa sebentar lagi, insyaallah.